Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan kita di hari Sabtu ini. Kita akan buka dengan menyanyi dari PKJ nomor 241. PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meskipun seperjalanan gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, pada hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru dari Tuhan. Sesungguhnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, hari esok dan selanjutnya. Tetapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan yang membangunkan kami pada pagi hari ini, dan Tuhan yang bersama-sama dengan kami menjalani setiap hari kami. Pada saat ini, kami akan bersama-sama bersekutu dan mendengarkan lagi firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Berikanlah kekuatan yang baru kepada kami, percaya yang sungguh, lewat pengertian akan firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di dalam saat teduh, tema di dalam saat teduh, dan ayat yang ditetapkan di sana, maka pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Sebuah Mazmur yang sangat populer dan mungkin tidak sedikit dari kita yang sudah menghafalnya. Tetapi marilah kita bersama-sama melihat Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian Mazmur Daud. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara sudah pernah mendengar renungan tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini. Mungkin ada yang sudah mendengar ratusan kali mungkin. Ratusan renungan yang pernah dibuat. Sebab nyanyian ini, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat populer dan disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara, tema kita yang telah ditetapkan di dalam saat teduh adalah Gembala kita. Saudara-saudara, baiklah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyegarkan lagi ingatan kita, apa yang kita tahu tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Walaupun sudah sering kita mendengar, tapi mungkin akan ada penyegaran yang baru untuk kita. Saudara-saudara, saudara pernah bersaksi? Paling tidak mendengarkan orang lain bersaksi. Ada anak Tuhan yang bersaksi. Atau mungkin membaca kesaksian dari orang-orang tertentu. Kesaksian dari anak-anak Tuhan. Apa biasanya isinya? Ya, tentu kita semua ingat, kita semua tahu. Sebuah kesaksian biasanya isinya adalah pengalaman orang-orang yang bersaksi. Bagaimana mereka menghadapi atau mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, atau sesuatu yang dahsyat, ya. Dan bagaimana mereka bisa keluar, mereka bisa menghadapinya, menanggungnya karena campur tangan Tuhan, ya, sehingga semua lewat dan mereka mau membagikan kepada saudara atau kepada kita. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini sebenarnya merupakan juga kesaksian. Kesaksian dari Daud tentang bagaimana peranan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, jika kita baca ayat demi ayat, ya, terutama bagian-bagian yang pertama, terkesan bahwa hidup Daud itu hidup yang nyaman, ya, aman, jauh dari kesengsaraan dan kesulitan, ya, gemah ripah loh jinawi kata orang, ya, serba tercukupi, ya, tidak pernah mengalami kekurangan. Saudara-saudara, apa betul demikian? Ya, apa betul Daud hidup di dalam keadaan yang berlimpah ruah, nyaman, aman, ya, dan seterusnya. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita baca di dalam kitab-kitab ya Perjanjian Lama, ya dalam Samuel, dalam raja-raja, saudara, tidak seperti itu. Daud pernah hidup di dalam pelarian, sehingga harus bersembunyi dari gua ke gua, dari padang gurun ke padang gurun. Bahkan saudara-saudara, pada satu waktu, karena begitu takutnya identitasnya sebagai raja baru Israel akan terbuka, maka ia berlagak seperti orang yang tidak waras, ya, seperti orang gila, karena takut nanti identitasnya akan diketahui. Di dalam cerita yang lain, saudara-saudara,
Saudara pernah dengar atau pernah baca sendiri mungkin cerita bagaimana Daud minta belas kasihan dari Nabal, suami Abigail, ya, untuk berbagi kasih, berbagi belas kasihan, ya, berbagi hasil panen mereka supaya Daud dengan anak buahnya, dengan pasukannya itu punya bekal, ada yang bisa dimakan, tetapi ditolak oleh Nabal. Dan di dalam ayat keempat, di sana kita lihat sebenarnya ada pengakuan yang tersirat bahwa jalan hidupnya tidak selalu aman. Di dalam ayat 4 dikatakan, Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, bahasa aslinya lembah Baakah, atau di dalam terjemahan yang lama dikatakan lembah Baka. Suatu lokasi yang sangat berbahaya. Di sana biasanya penjahat-penjahat, musuh-musuh menyergap korban mereka, mangsa mereka. Orang yang lewat di tempat itu bertaruh nyawa dan sangat-sangat mungkin tidak dapat lewat hidup dari tempat itu. Dan saudara-saudara, Daud melewati semua itu dan berhasil survive. Dan diakuinya itu hanya karena Tuhan. Tuhan seperti seorang gembala melakukan itu baginya. Mengapa Daud sampai pada pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya? Sebab begitu banyak dan hebat bahaya yang dia hadapi, yang tidak mungkin, yang tidak sanggup untuk ditanggulanginya sendiri. Dia tidak sanggup menghadapinya seorang diri. Daud mengumpamakan dirinya itu hanya seperti domba yang lemah. Dia tidak berdaya. Namun karena Tuhan adalah gembalanya, maka ia mampu melewati semua bahaya dan kesukaran itu. Dan ia berani menyatakan, aku tidak takut bahaya. Daud berani menyerahkan dirinya dalam pemeliharaan Tuhan Sang Gembala. Bahkan berjanji untuk mau tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita masing-masing, kita menghadapi kesukaran-kesukaran, bahaya-bahaya, dan kekelaman-kekelaman sendiri. Kekelaman-kekelaman masing-masing. Untuk saat ini mungkin kita secara bersama-sama menghadapi bahaya yang sama, yaitu pandemi. Ya, pandemi yang kelihatannya seperti tidak berujung. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita masing-masing menghadapinya? Berapa banyak atau siapakah di antara kita yang masih terus-menerus dihantui ketakutan, dihantui kegelisahan, dan pertanyaan-pertanyaan tentang jaminan masa depan, tentang keamanan, tentang kelanjutan hidup, dan seterusnya. Berapa banyak saudara-saudara di antara kita yang masih mengalami hal-hal itu? Untuk mereka yang masih dihantui oleh hal-hal tadi, ketakutan, kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal jaminan masa depan. Pertanyaan saya untuk saudara, siapakah gembala saudara? Siapa yang saudara minta untuk memimpin hidup saudara? Siapa atau apa yang saudara jadikan tempat perlindungan saudara, sehingga saudara masih terus-menerus dihantui kegelisahan, ketakutan, dan berbagai pertanyaan akan jaminan masa depan. Daud berani bersaksi
bagaimana dan apa yang terjadi ketika ia membiarkan Allah menjadi gembalanya. Karena Daud telah membuktikan sendiri kasih setia dan kuasa Allah bagi dirinya. Ketika ia mau menjadikan hanya Allah yang menggembalakan dia. Sehingga Daud tidak ragu bersaksi tentang hal itu. Sehingga Daud tidak ingin mencari gembala yang lain lagi. Atau berpindah ke gembala yang lain lagi. Daud telah membuktikan sendiri, ia tidak ragu lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud sudah membuktikan dan menyatakan kepada kita, bersaksi kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mari serahkan diri dan hidup kita hanya kepadanya. Serahkan diri kita di dalam gembalaannya saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini kami boleh disegarkan lagi lewat kesaksian Daud. Bagaimana Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang setia. Biarlah Bapa, ketika kami menghadapi hari-hari kami, menghadapi kekelaman-kekelaman kami masing-masing, kami boleh menghadapinya dengan tenang. Karena kami diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau setia. Kami tidak perlu takut. Karena Engkau melakukan apa yang baik bagi kami. Bahkan lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sesungguhnya telah mempunyai bukti cinta kasih-Mu. Engkau bahkan mau berkorban nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih ya Bapa, karena pagi ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru lagi. Pandemi menyerang kami lagi pada saat ini. Begitu banyak orang yang terpapar. Ada banyak sekali Bapak varian-varian baru dari penyakit ini. Yang mengancam kami umat manusia. Tetapi kami mau hadapi, menatap hari esok dengan tegap. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Engkau menolong kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan para tenaga medis. Bapa, berkati mereka. Berkati upaya mereka. Lindungi mereka ya Bapa. Lindungi keluarga mereka juga. Engkau akan memberikan hal yang baik kepada mereka yang memberikan tenaga, memberikan waktu, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk kemanusiaan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terpapar sakit. Anggota-anggota jemaat kami ya Bapa. Biarlah kekuatan, semangat. Boleh Tuhan curahkan kepada mereka. Lewat teman-teman, lewat keluarga, lewat anak-anak Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru setiap saat untuk melawan penyakit yang sedang mereka hadapi. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit tetapi belum mendapatkan tempat. Dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah pertolongan-Mu boleh mereka alami. Tangan-Mu terulur lewat semua upaya yang dilakukan, juga lewat obat-obatan. Mereka yang diisolasi di rumah ya Bapa, biarlah juga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kekuatan.
Tuhan lindungi anggota keluarga yang lain yang sehat. Bapa kami berdoa untuk upaya-upaya pemulihan ekonomi. Kami percaya Engkau yang akan menyertai Pak Jokowi sebagai pemimpin negara kami. Juga dengan pembantu-pembantunya. Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada mereka ide-ide yang baru untuk mengatasi persoalan-persoalan baik karena pandemi maupun karena hal-hal yang lain. Berikanlah pengharapan ya Bapa kepada mereka yang terus mencari pekerjaan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan kejelian kepada mereka untuk boleh melihat pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di atas semua itu Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk selalu boleh melihat pertolongan-Mu sekecil apapun menurut ukuran manusia. Tetapi menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami untuk terus berharap dan untuk terus menyerahkan diri kami kepadamu. Karena bersama-sama dengan Engkau, kami dapat melalui hari kami dengan baik. Bapa kami berterima kasih. Kami boleh menikmati saat teduh ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami dan mendengarkan suara-Mu. Biarlah pada akhir minggu ini, kami juga boleh menikmati kehidupan kami dengan lebih waspada, supaya kami tetap dapat menikmati hari-hari kami selanjutnya bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami boleh menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagaimana kehidupan orang-orang yang berharap dan menjadikan Engkau, membiarkan Engkau menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang setia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, hilang surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat menikmati akhir minggu. Tuhan bersama-sama kita semua.